Kasus tewasnya model cantik asal Hong Kong menggemparkan jagat maya Minggu 26 Februari 2023. Abi Choi dibunuh secara sadis oleh mantan suaminya Alex Kwon. Jasadnya ditemukan di beberapa tempat. Bahkan polisi menemukan salah satu bagian tubuhnya di dalam panci sup di rumahnya di distrik Taipo, Jumat 24 Februari. Sebelumnya polisi menemukan bagian kaki Abi Choi di dalam sebuah lemari es. Abi Choi dimutilasi oleh mantan suami dan diduga sang ayah mertua ikut terlibat. Polisi sudah menetapkan 4 orang tersangka. Mereka antara lain mantan mertua dan ipar Abi Choi. Sedangkan ibunya yang berusia 63 tahun ditahan karena menghalangi penyelidikan. Abi Choi hilang pada Selasa 21 Februari. Dia terlihat terakhir kali di Taipo, tempat bagian tubuhnya ditemukan. Abi Choi sendiri merupakan selebgram, sosialita, model, dan sekaligus influencer media sosial yang sudah lama malang melintang di dunia hiburan Hong Kong. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan berita terbunuhnya seorang model cantik asal Hong Kong. Bukan hanya dibunuh, namun tubuhnya juga dimutilasi. Dan yang lebih sadisnya, berapa bagian daripada tubuhnya ditemukan ada di dalam panci sup. Pembunuhan ini dipicu oleh kemarahan mantan mertua Abi Choi karena sang model cantik tersebut berencana untuk menjual apartemen mewah yang saat itu masih ditinggali oleh mantan mertuanya. Karena tidak terima apartemen yang mereka tinggali akan dijual, akhirnya mantan ayah mertua Abi Choi beserta anak dan istrinya merencanakan pembunuhan sadis ini. Mereka sudah merencanakan dengan cermat dan sudah mengumpulkan alat industri seperti penggiris daging, geraji listrik untuk mengeksekusi Abi Choi. Kasus mutilasi memang sangat menggelitik akal sehat dan hati nurani kita. Terutama bagi kita orang percaya. Mutilasi yaitu adalah tindakan memotong korban menjadi beberapa bagian, menciptakan aroma sadisme yang kental. Kasus mutilasi bukan hanya terjadi pada saat ini, namun juga di setiap zaman. Sebut saja peristiwa di dalam Hakim-Hakim 19 ayat 29. Seorang Lewi yang memutilasi mayat gundiknya. Sesampainya di rumah, ia mengambil pisau, memegang mayat gundiknya dan memotong-motong menurut tulang-tulangnya menjadi 12 potongan. Lalu mengirimnya ke seluruh daerah perbatasan orang Israel. Atau peristiwa dua bersaudara Rehab dan Baana yang dibunuh oleh anak buah Daud di dalam 2 Samuel 4 ayat 12. Kemudian Daud memerintahkan orang-orang mudanya, lalu mereka membunuh Rehab dan Baana, memotong tangan serta kaki mereka dan menggantung mayatnya di tepi kolam di Hebron. Kemudian mereka membawa kepala Isboset dan menguburkannya di perkuburan Abner di Hebron. Kedua anak Rimon orang Beerot ini dibunuh sebagai hukuman atas pembunuhan yang mereka lakukan terhadap Isboset. Ada banyaknya alasan di balik peristiwa pembunuhan semacam ini. Sebagian karena sakit hati, iri hati, cemburu, balas dendam, marah, dan ingin milik orang lain. Apapun alasan dari sebuah pembunuhan, Tuhan melarang manusia untuk membunuh sesamanya. Dia membuat pagar pelindung agar manusia untuk menghargai nyawa sesamanya. Dalam Keluaran 20 ayat 13. Tuhan berfirman, jangan membunuh. Ayat ini dengan tegas mengatakan agar kita tidak melakukan pembunuhan. Jangankan membunuh, membenci sesama kita saja tidak diperbolehkan. Tuhan Yesus sendiri memberi teladan kepada kita agar kita tidak membenci orang yang berbuat jahat kepada kita. Bahkan kita diajar untuk berdoa bagi mereka yang memusuhi kita sekalipun. Jika dipikirkan secara logika, mana mungkin kita masih sempat mendoakan orang yang tidak suka kepada kita, atau bahkan berdoa bagi orang-orang yang memusuhi kita. Tapi hidup dalam Kristus itu bukan berdasarkan logika, namun berdasarkan hikmat yang berasal dari Elohim. Kita butuh hikmat dan tuntunannya agar kita dapat senantiasa berjalan dalam kebenaran Tuhan.
Tuhan itu tidak membenarkan adanya pembunuhan, aniaya, ataupun melukai hati orang lain. Mari senantiasa hidup dan membagikan kasih yang ada pada Yesus Kristus kepada semua orang. Terima kasih saudara sudah menyaksikan tayangan ini. Bagi saudara yang baru percaya kepada Tuhan Yesus, saudara bisa menghubungi kami melalui nomor yang ada di bawah ini. Kami rindu untuk mendoakan saudara, menjadi mentor bagi saudara. Sampai jumpa di tayangan-tayangan kami berikutnya. Yesus HaMasiah, bless you.